Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat Yohanes yang kedua pasal 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini merupakan bagian dari amanat peneguhan iman yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada orang-orang Kristen saat itu, agar mereka mampu menghadapi banyaknya aliran gnostisisme, pengajar-pengajar sesat yang berusaha menyesatkan iman orang-orang Kristen kala itu. Rasul Yohanes hendak mengingatkan agar mereka tetap beriman sesuai dengan pemberitaan firman Tuhan, di mana iman sejati harus berakar dan berbuah pada kebenaran Injil yang menyelamatkan, yang tentu itu berpusat pada pekerjaan Kristus sebagai pewujud nyataan akan kasih setia Allah itu sendiri. Surat Yohanes yang kedua tentu boleh kita pahami sebagai salah satu kitab terpendek dalam perjanjian baru, yang mana itu terdiri dari 1 pasal dan 13 ayat. Namun perlu kita lihat bahwa surat Yohanes yang kedua ini mengisyaratkan bahwa banyak makna yang terkandung yang ingin disampaikan kepada orang-orang Kristen dan kita juga pada hari ini, bahwa kita harus benar-benar sungguh-sungguh hidup dan setia dalam ajaran Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Yohanes berusaha mengingatkan komunitas Kristen kala itu agar mereka percaya pada kebenaran firman Tuhan. Rasul Yohanes seraya ingin mengikat setiap orang agar tidak meninggalkan komunitas persekutuan yang telah ada, karena sejatinya di dalamnya lah mereka akan mendapatkan sukacita, berkat, dan harapan akan keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pernyataan setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Tentu ini terkesan tegas, tanpa tawar-menawar, bahwa yang memiliki Allah hanyalah mereka yang setia sampai akhir, di mana mereka memiliki Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Rasul Yohanes tidak ingin bernegosiasi dengan hal ini. Baginya setia dan taat serta hidup dalam ajaran Kristus itu adalah mutlak. Itu hukum yang tidak bisa ditawar-menawar, tidak dapat diganggu-gugat. Bahwa itulah respon iman yang aktif dari setiap orang percaya, bahwa ia harus hidup dan tinggal dalam ajaran Kristus. Tidak cukup hanya menjadi pengikut Kristus, tidak cukup hanya menjadi bagian dari komunitas, dari persekutuan, tetapi jauh lebih penting hidup dan tinggal dalam Kristus. Artinya setiap saat menghidupi ajaran Kristus, yakni tentang kasih, pengorbanan, kesetiaan, dan sebagainya. Kekristenan dan iman sejati bukanlah formalitas, bukan pula hanya di KTP, bukan hanya pelengkap identitas kita di hari ini, tapi benar-benar menjadi bagian dari hidup kita. Iman Kristen harus menjadi napas kehidupan. Dalam realitas keberkinian kita, di era digitalisasi yang tentu semakin canggih dan setiap saat selalu upgrade, banyak aliran pengajar-pengajar sesat yang menjelma dalam wujud baru yang dibalut oleh kecanggihan IT. Secara terus-menerus kita harus menghadapinya. Secara khusus bagi kita generasi muda, bagi kita generasi milenial, bagi kita generasi Z, generasi Alpha dan sebagainya. Baiklah, hari ini firman Tuhan menyapa kita, mengingatkan iman kita, dan seraya mengikat kita kembali
pada komunitas, pada persekutuan kita sebagai bagian dari yang hidup dan tinggal dalam ajaran Kristus. Sebagai anggota gereja HKBP Duren Sawit, kita tentu harus tinggal dan setia dalam ajaran Kristus. Sama seperti yang diungkapkan oleh Martin Luther, Bapak Reformator Gereja Protestan. Back to the Bible, sola scriptura. Perlu kita kembali menata hati kita, menata hari-hari kita dengan perenungan akan firman Allah. Kembali membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh agar iman kita kuat, iman kita teguh, iman kita menang dalam Kristus. Sekalipun kita harus berada di tengah-tengah kemajuan teknologi yang canggih, yang mungkin berpeluang menyesatkan kita dan sebagainya. Firman Tuhan hari ini dinyatakan bagi kita agar kita tetap menjadi milik Tuhan, agar kita tetap melihat bahwa hidup kita harus setia, hidup dan tinggal di dalam ajaran Kristus. Kiranya Roh Kuduslah yang membimbing kita, membimbing saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang hidup dalam kasih dan penyertaan Tuhan melalui pemberitaan Injil. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan karena kasih-Mu. Melalui firman hari ini kami diteguhkan kembali bahwa kami ya Tuhan harus benar-benar memahami, harus benar-benar hidup dan tinggal di dalam ajaran yang telah Engkau ajarkan melalui kesaksian Alkitab, agar sekiranya kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kemajuan teknologi, kami boleh bersama-sama merayakan kehidupan, boleh bersama-sama ya Tuhan teguh dalam iman yang benar, bahwa apa yang telah disaksikan oleh firman-Mu itulah menjadi iman yang benar, iman sejati dalam hidup kami masing-masing. Engkaulah memberkati semua jemaat HKBP Duren Sawit yang dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap pergumulan, dalam setiap doa dan harapannya, nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan setiap doa dan ungkapan syukur mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan dengan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kita sekalian. Amin.